Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Coki Fernanda Sirait dengan NIM 12S24012 dari Prode Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai F01, yaitu UAS PBO saya yang tadi saya kerjakan. Izinkan saya pertama-tama membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi F01 Park IT. Pada sesi ini Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Jadi ada case studinya, yaitu di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil atau car dan sepeda motor, motorcycle. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Jadi, mobil hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil, begitu pula dengan sepeda motor. Kemudian, penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kemudian, kendaraan vehicle diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau platnya, atau nanti kita buat menjadi plate number, kemudian nama pemilik atau nanti owner, dan jenis kendaraan type. Kemudian keunikan kendaraan dijamin melalui plate number ini. Jadi nanti plat number ini sendiri adalah primary key-nya. Kemudian di sini area parkir atau parking area diidentifikasi dengan nama area, name, kapasitas maksimal, capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan atau allowed type. Nah, keunikan area parkir ini dijamin melalui name. Jadi nanti name adalah primary key-nya. Kemudian di sini ada kode base di mana kita mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep object oriented dan ORM berbasis GPA. Seluruh data disimpan pada database persistent. Anda dibebaskan menggunakan database sebagai berikut. Jadi di sini saya menggunakan MySQL yang saya pilih. Jadi nanti pada repository disediakan berikut. Kemudian terkait tugasnya itu adalah sebagai berikut. Langsung saja kita ke kodenya. Jadi pertama-tama, karena kita udah tahu pada soalnya tadi ada dibilang bahwa di sini ada kendaraan dan juga area parking, maka saya membuat model yaitu yang pertama kendaraan vehicle. Jadi yang pertama-tama yaitu package source main model, yaitu dari source, kemudian main dan model. Kemudian di sini public class vehicle, di mana dia mempunyai atribut sebagai berikut, yaitu private integer plate number. Kenapa saya memilih integer? Karena biasanya nomor plat dari kendaraan itu memang bersifat angka atau gabungan. Nah, di sini integer juga bisa digunakan untuk gabungan. Kemudian di sini ada private string owner, karena dia nama atau ownernya itu, jadi kita menggunakan string. Kemudian ini juga yaitu private string type, yaitu tipe dari kendaraannya, apakah mobil atau sepeda motor. Maka saya buat string. Kemudian di sini setelah udah dibuat kelasnya, kemudian di sini adalah konstruktornya, di mana public vehicle itu dengan parameternya yaitu dia sendiri, yaitu plate number, integer, string owner, dan string type. Kemudian diinisiasi kembali yaitu this plate number sama dengan plate number, kemudian this owner sama dengan owner, this type sama dengan type. Nah, setelah membuat konstruktor, saya langsung membuat metode-metode yang ada pada ininya nanti. Jadi yang pertama itu adalah metode get plate number, di mana ini akan kita ambil nilai dari nanti inputan kita, yaitu yaitu plate number kita, nomor platnya. Kemudian di sini ada get owner, sama seperti get plate itu, saya juga bikin get owner itu untuk mengambil nilai ownernya nantinya. Kemudian mengembalikan nilainya itu dari owner. Kemudian di sini ada public void set owner dengan parameter string owner. Jadi untuk ini sendiri itu adalah setter yang dimana kita bisa mengubah nilai dari inputan kita tadi. Jadi kan kita udah menyimpan datanya, kita bisa ubah lagi. Jadi, tapi untuk yang get plate number ini saya tidak membuat setternya, karena kan tadi kita udah baca di soalnya bahwa misalnya keunikan kendaraan dijamin melalui plate number, sehingga itu adalah primary key-nya, sehingga tidak boleh sembarangan untuk diubah. Kemudian di sini ada this owner sama dengan owner, baru diinisiasi kembali karena kita mau mengubah nilainya, maka kita masukkanlah ke ownernya lagi. Kemudian di sini ada public string get type,
mengembalikan tipe kendaraannya juga, begitu juga dengan sama seperti alasannya seperti owner, saya menggunakan public void set type untuk bisa mengubah nilai-nilai bukan nilai, iya, nilai dari tipenya, apakah ke mobil atau sepeda motor. Kemudian di sini ada override, yaitu mendefinisikan ulang. Jadi di sini saya menggunakan override agar bisa mendefinisikan ulang ini kembali nanti di model lainnya. Jadi di sini public string to string, di mana return plate number, terus parameter baru ini ada spasi kosong. Jadi spasi kosong ini saya buat sendiri dari formatnya, di mana tadi di sini kan ada sebuah space kosong nih. Nah ini, jadi saya rencananya buat ini untuk itu. Kemudian owner juga begitu, dan juga type kemudian diseparasi dengan part planning, yaitu ini rencananya tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke model parking area Java, di mana tadi di sini kita bisa lihat ada parking area Java dengan identifikasinya nama, capacity, dan allowed type. Jadi di sini juga saya buat yaitu nama. Jadi di sini public class parking area dengan atributnya seperti yang tadi pada soal, yaitu private string nama, name, kemudian private integer capacity, kemudian private string allowed type. Jadi nama ini untuk namanya nanti, kemudian di sini kapasitasnya, kemudian berapa yang diizinkan, berapa muat yang tersisa. Kemudian di sini ada atribut baru yang tidak ada pada soalnya tadi, yaitu private string park. Jadi private string park ini sendiri saya ambil ketika pada saat di sini. Jadi di sini kita kan area add. Nah, ada park di sini. Jadi nomor parkirnya di sini, area parkirnya. Jadi saya buat di sini langsung di bagian parkir area, model parking area. Kemudian kita buat konstruktornya lagi sama seperti di vehicle tadi, dengan parameternya string name, velocity. Kemudian kita inisialisasi kembali this name sama dengan name. Jadi nanti dari yang name ini menjadi name ini. Kemudian di sini sama seperti model sebelumnya juga ada metodenya, yaitu metode untuk mengambil namanya, return name. Karena name ini primary key, jadi saya ngebuat setternya juga agar tidak bisa diubah-ubah, tapi berbeda dengan kapasitasnya. Jadi kan kapasitas itu kan fleksibel. Jika ada yang masuk, mobil yang masuk, maka ditambahkan gitu area parkirnya, jadi dikurangilah kapasitasnya. Tapi kalau mobilnya keluar, maka kapasitas mobilnya dikurangi, maka kapasitasnya pun bertambah. Jadi di sini ada kondisi di mana kita kalau mau set kapasitasnya. Jadi di sini saya buat kondisi di mana if capacity sama dengan full. Jadi kan tadi pada soalnya katanya kalau kapasitasnya itu penuh, capacity, maka dia akan nggak bisa dimasukkan. Jadi pada soal ada dia jika areanya kapasitas dari kendaraannya penuh, maka dia nggak akan dimasukkan, nggak dicek, akan dicek. Jadi pada soal ini kan ada tadi kalau kapasitasnya full, maka akan dicek dulu apakah full atau tidak. Maka itulah mengapa saya bikin if capacity sama dengan full, maka dia akan berhenti, program akan berhenti. Tapi jika tidak, maka dia akan masukkan ke kapasitas parkir yang masih tersedia. Kemudian begitu juga dengan get allowed. Jadi kalau dia masih, karena dia tidak penuh, maka dia get allowed. Kemudian di sini ada public get park. Jadi park itu adalah nomor parkirnya tadi kan. Kemudian di sini ada override yang saya masuk tadi. Override kan mendefinisikan ulang, maka di sini saya definisikan ulang lagi, yaitu menjadi parameternya jadi name, capacity, allowed type, dan juga ini dengan alasan yang sama, yaitu saya kasih space kosong. Kemudian di sini saya tadinya menghubungkan program saya dengan database, namun tidak berhasil. Jadi dengan database saya sendiri, namanya adalah manajemen parkir database. Kemudian di sini adalah link dari database saya, yaitu localhost 306 ini, dan menggunakan MySQL. Kemudian di sini dengan ID saya dan juga password saya, lalu
Di sini jika dia berhasil connect. Jadi di sini kalau dia berhasil connect maka akan mengeluarkan output berhasil connect ke database. Namun jika error maka dia akan akan menampilkan berikut DVD driver tidak ditemukan, dan kalau dia gagal maka error gagal connect ke database lalu return connection. Kemudian di sini ada MySQL connection jar. Ini adalah supaya kita bisa menghubungkan program kita ke database. Namun saya tidak berhasil. Kemudian di sini kita langsung lanjut saja ke main. Jadi di program utama saya, pertama-tama itu saya import dulu package-nya, ada bawaan dari programnya, yaitu package yang ada di sini foldernya, yaitu PBOF01. Kemudian di sini kita import Java Util Arraylist. Jadi pada awalnya saya ingin menggunakan Arraylist agar lebih statik dan lebih tersusun rapi. Namun kemudian saya import lagi list, dimana list ini kan sebuah penyimpanan yang dimana ketika kita mempunyai database, maka kita bisa menghubungkannya dengan tabel lain atau dengan entitas lain. Jadi dia mempunyai kardinalitas kayak hash atau semacamnya. Kemudian di sini ada komparator untuk pembandingan. Kemudian di sini Java Auto Scanner. Jadi untuk Java Auto Scanner ini itu sendiri ya untuk mengimport inputan kita nanti di dalam program ini. Kemudian di sini untuk import main Java model, saya gunakan bintang agar langsung menginput semua model yang ada pada program saya. Kita lanjut ke kelasnya. Jadi public class app, di mana saya di sini menggunakan final scanner new scanner system in. Jadi ini yang berbeda hanya dia bersifat konstan atau tidak bisa diubah. Itu scanner dibuat menjadi objek baru. Kemudian juga di sini membuat objek baru dari parking area, di mana bertiba data list. Di sini parking area dengan nama parking areas dibuat menjadi objek baru. Kemudian juga vehicle menjadi vehicles menjadi objek baru. Kemudian kita masuk ke public void main ya. Jadi alasan saya memilih sini sendiri karena tadinya saya niatnya agar setiap inputan itu berelasi dengan entitas lain gitu. Kayak kita parking areas berelasi dengan vehicle. Jadi kemudian di sini ada list string input list, new array list, dia membuat agar inputannya lebih bagus, lebih berelasi gitu. Jadi kemudian di sini ada saya menggunakan do. Jadi kalau dia inputnya itu adalah triple dashes maka programnya akan berhenti. Jadi kenapa saya buat begini, karena pada contoh inputan dia itu berhenti ketika display all. Berarti kalau seandainya user menggunakan atau menjalankan program ini dan tidak tahu cara menghentikannya, melainkan harus membuat display all, maka itu akan kurang bagus saja menurut saya. Jadi sehingga saya membuatnya triple dashes. Kemudian di sini input list at input. Di sini untuk memanggil inputan. Dimana jika kondisinya true, dia akan masuk ke program berikut. Jadi kalau dia akan dibaca string input .2 input list, dia akan memasukkan inputan kita itu ke input list. Kemudian dimintalah dia komennya. Dimana di sini komennya itu dengan split ini tanda pagar. Jadi ini berdasarkan dari soal ini, dimana dia itu harus di separate way-nya itu harus dengan formatnya itu ada tanda pagar di sela-sela atau separate dari komennya. Kemudian kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu di sini komen pertama itu atau 0, karena ini tadi saya menggunakan array list. Jadi di sini komen array, dimana indeks ke 0 ini berarti indeks pertama, dimana indeks pertama itu adalah untuk komen area add. Jadi area add itu adalah sebagai yang ini area add. Nanti formatnya itu dia bakal meminta nama, capacity, dan allowed type. Jadi di sinilah itu. Jadi string name. Jadi kalau dia komen 0 itu, maka komen yang pertama itu, array pertama itu yaitu string name, namanya tadi. Kemudian capacity, allowed type-nya sama park. Nah, untuk parknya sendiri rencananya tadi ketika kita sudah masuk ke case yang ini. Jadi nanti dia udah multi kendaraan, maka dia menggunakan park. Makanya saya bikin park langsung pada comment area add. Perintah comment area add.
Maka nanti name akan diinput ke pertama, index kedua, terus ketiga untuk capacity, kemudian alert type untuk index keempat, kemudian park untuk index kelima, baru break, baru lanjut ke komen sampai yang di bawah. Nah, tapi turun di sini ada kondisi di mana jika komennya itu adalah vehicle atau vehicle add. Nah, untuk komen yang pertama itu kan sama seperti yang ada di sini, maka yang pertama itu yaitu vehicle add, kemudian yang kedua itu plate number, owner, dan juga type. Maka di sini saya bikin yang pertama adalah plate number, kemudian owner, dan juga type untuk setiap index, lalu break. Kemudian untuk park itu sendiri ada plate number dan string name. Jadi untuk komen yang park ini sendiri, kita bisa lihat di sini bahwa park ini sendiri yaitu hanya menggunakan dua di case-nya. Jadi untuk park dia hanya menggunakan ini kodenya, plate numbernya, dan juga area parkirnya, area nama parkirnya. Itulah ya ini. Kemudian di sini kalau dia ada komennya adalah display all langsung, maka dia akan display semua ini. Jadi seperti begitu. Kemudian di sini ada sedikit logik dari komen-komen ini, di mana di sini ada public static void area add, string name, capacity, string allowed type. Jadi dia akan menyimpan datanya ke parking areas. Kemudian jika data yang didapatkan itu dimasukkan, maka dia akan dikembalikan. Begitu juga di sini, yaitu dibuat menjadi objek baru parking area itu agar setiap nilai yang dimasukkan itu menjadi nilai yang baru ke database. Itulah rencananya tadinya. Dan di sini ada public void cycle, sama seperti yang di sini. Dia akan memasukkan, disamakan ke database-nya, kemudian kembalikan. Begitu juga dengan ini, buat jadi objek baru agar menjadi data baru pada getternya nanti. Kemudian sini public static void park juga sama seperti itu. Jadi dia disimpan ke vehicle. Bedanya di situ. Dia disimpan ke vehicle, ke park gitu. Data park itu disimpan ke vehicle. Jadi untuk kode saya sendiri tidak berhasil untuk dijalankan, masih terdapat error. Jadi misalnya saya jalankan app.java, masih ada error. Namun secara keseluruhan saya mengerti makna atau tugas yang diberikan, yaitu di mana di sini kita ingin menambahkan mobil ke area parkir. Jadi kita menambahkan ke area kendaraan dan area parkir melalui inputnya tadi, yaitu area add untuk menambahkan areanya, kemana areanya, berapa kapasitasnya, dan berapa yang allowed gitu. Kemudian untuk kendaraannya sendiri, apa nama kendaraan yang ingin dimasukkan, nomor platnya, ownernya siapa, dan juga type. Jadi nanti misalnya seperti berikut. Jadi nanti dia menambahkan area add. Jadi area add, maka kita tambahkan area parkirnya di mana, yaitu area parkir A, kemudian kapasitasnya berapa, 10, kemudian data IP-nya itu apa, yaitu car. Dan maka kita sudah menambahkan area untuk si area parkir A ini sebanyak 10 yang belum diisi. Lalu kita tambahkan kita tambahkan vehicle-nya. Maka kalau kita tambahkan vehicle-nya, yaitu di sini vehicle add 123 dengan nomor platnya, kemudian nama pemiliknya dan juga jenisnya, maka dia akan menambahkan ke sini dan akan mengisi isi dari areanya tadi yang tersisa. Begitulah kira-kira untuk tugas ini. Kemudian untuk yang fitur kedua itu yaitu menempatkan kendaraan ke area parkir, kemudian divalidasilah kapasitas dan jenis kendaraannya. Jadi ini lebih, dia itu melihat kapasitas yang tersedia dan juga jenis kendaraannya. Contohnya di sini kita tambahkan area parkir, yaitu parkir ketat sebanyak 1 untuk mobil. Kita mau mobil 1 dan dia akan penuh. Begitulah kira-kira. Jadi untuk GitHub-nya sendiri saya sudah submit 3 jam lalu waktu saat ujian, dan saya masih error dan 0/12. Jadi mungkin untuk akhir kalimat, yaitu kesusahan yang saya alami yaitu ketika menghubungkan program
berikut ke database, kemudian menghubungkan model-model saya ke mainnya yaitu F Java, dan yang terakhir yaitu ketika saya memikirkan logik atau memikirkan apa yang harus dimasukkan dan apa yang harus dihubungkan dan apa yang terhubung antar kode, itulah yang paling susah karena harus memikirkannya benar-benar dan tidak boleh ada salah, baik itu dalam kurung kurawal, titik koma, dan lainnya. Mungkin sekian dari saya cukup mendesain dengan Windows SQ 4012 dari Prodi Sistem Informasi. Jika ada kesalahan kata atau kurang, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.